Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Maria Susantiwatu dengan NPM 411221000026. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan software Google Earth Pro. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Di sini saya akan memilih Kabupaten Ketapang dengan objek Kota Ketapang sebagai bahan demonstrasi saya. Kita langsung saja ke demonstrasinya. Di sini tuh saya akan memilih objeknya itu Kota Kabupaten Ketapang. Kita search dulu. Kabupaten Ketapang. Ini. Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Indonesia. Lalu klik search. Nah, sebelumnya ini kan ada tampilan utamanya dari si Google Earth Pro-nya ini. Nah, di sini ada taskbar-nya, ada File, Edit, View, Tools, Add, dan Help. Lalu di sini ada fitur Search. Lalu bagian sini itu ada fitur-fitur lainnya. Nah, Kota Ketapang ini tuh punya ikonnya sendiri, yaitu kayak Tugu Ale-ale. Ini kita cari Tugu Ale-ale. Nah, ini udah muncul ya Tugu Ale-alenya. Nah, Tugu Ale-ale ini tuh ada di titik 0 Kota Ketapang. Terus di sini tuh dia juga di sini itu sebagai kalau misalnya ada pendatang yang masuk itu kan mulainya datang dari ini ya, dari sini. Nah, ini Nah, Tugu Ale-ale ini tuh dikatakan sebagai titik 0 Ketapang. Terus di samping Tugu Ale-ale ini kan 250 meter ya perkiraannya itu tuh sebelum Tugu Ale-ale itu ada ini jembatan Pawan 1 di mana yang menghubungkan dua desa. Di mana di sini tuh ada Sungai Pawan. Nah, Sungai Pawan tersendiri itu ada sejarahnya ya teman-teman. Konon itu dulu tuh di sini di Ketapang sebelum jadi Kota Ketapang itu ada sebuah pohon besar yang dinamakan pohon ketapang. Pohon itu besar banget, saking besarnya itu tuh kayak menutupi semua orang yang beraktivitas di bawahnya. Terus saking besarnya juga tuh dia mataharinya tuh nggak bisa nembus ke orang-orang yang ada di bawahnya. Terus warga yang ada di bawahnya itu tuh berinisiatif untuk menebang pohon itu kan. Tapi setiap kali mereka mencoba untuk menebang pohon itu tuh selalu muncul kayak bukan muncul sih, lebih ke kembali ke bentuk semula gitu. Jadi tuh nggak berhasil mereka dalam memotong itu. Terus suatu hari tuh salah satu warga tuh ada yang dapat wangsit dalam mimpinya itu kalau mau nebang pohon itu tuh harus mengasah kapak. Terus akhirnya warga itu tuh ngajak warga lainnya buat ngasah kapak dan akhirnya tuh kayak mereka coba lagi buat tebang si pohonnya, terus akhirnya bisa ditebang pohonnya. Cuman di sini ajaibnya itu tuh pohon itu tuh malah hilang ditelan bumi, terus malah tergantikan sama sungai. Nah, ini nih muasal Sungai Pawan. Karena dari pohon itu tuh kayak berubah jadi Sungai Pawan. Nah, Sungai Pawan itu tuh di sini tuh kayak bukan menaungi sih, kayak lebih mengelilingi semua ke Kota Ketapang gitu ya, kayak ngalir dari sini, semuanya mengelilingi Kota Ketapang. Terus setiap desa yang dilewatin sama Sungai Pawan itu tuh dihubungkan sama jembatan. Nah, jembatan ini tersendiri tuh kayak disebut jembatan satu
maaf, jembatan Pawan 1, terus ada jembatan Pawan 5 juga. Ini jembatan Pawan 5 itu ada di sini. Nah, di sini. Di sini tuh jembatan Pawan 5 itu diibaratkan sebagai kayak jembatan keluarnya orang kalau misalnya mau keluar dari eh, kota Ketapang gitu. Jadi tuh jembatan Pawan 1 itu sebagai gerbang masuknya, terus kalau jembatan Pawan 5 sebagai gerbang keluarnya gitu, teman-teman. Nah, di sini juga ada icon lain ya, teman-teman. Ada icon lain yaitu tuh kita akan mencari rumah adat Kabupaten Ketapang. Ini coba kita cari. Nah, rumah adat sendiri itu terletak di sini ya. Dia juga dekat kalau dari Pawan 5. Di sini tuh kalau misalnya ada acara adat atau yang lain-lain, eh, biasanya tuh warga tuh mulainya dari sini. Jadi kalau misalnya ada acara gawai Dayak atau lain-lain itu, mereka biasanya mulai dari sini, start dari sini, lalu mengelilingi kota Ketapang gitu. Terus selanjutnya itu kan em, di sini tuh seperti biasa kota Ketapang yang dilihat dari atas ya. Nah, di sini tuh kita masuk ke area Jalan Jenderal Sudirman, di mana di sini tuh ada banyak objek-objek yang ada di Kota Ketapang. Di mana di sini tuh ada ini sendiri ada kantor Bupati Kota Ketapang. Ini areanya ya. Coba mari kita perbesar. Nah, ini tuh yang menaungi sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, lalu di sini ada kantor Dinas Pertanian, terus di sini ada Dukcapil, terus di sini ada Dinas Kehutanan juga. Nah, ini fun fact-nya, semua area ini tuh deket sama Asrama Bintang Kejora, di mana Asrama Bintang Kejora tuh dulu saya tinggal di sini selama 3 tahun di masa SMA. Asrama Bintang Kejora ini juga asrama milik susteran ya, susteran Katolik. Terus di sini tuh satu areanya itu tuh milik Yayasan Susteran. Namanya tuh Yayasan OSA. Di mana di sini ada asramanya, terus di sini ada rumah sakit yang namanya Rumah Sakit Fatima, terus ada SMA SMK-nya, namanya SMK SMK Santo Petrus, terus ada SMP Agustinus. Pokoknya lingkup pendidikan gitu. Terus kita maju lagi, ini tuh ibaratnya kalau misalnya eh, dari asrama Bintang Kejora tuh ini perjalanan saya untuk ke sekolah SMA saya dulunya itu. Nah, ini sekolah saya SMA Panggudi Luhur Santo Yohanes. Kita zoom lagi. Ini di Jalan Letjen S. Parman ya, SMA saya. Nah, terus kayak kita balik nih ke Tugu Ale-Ale ya. Iya. Ini tuh tadi tuh kan saya sempat bilang kalau Tugu Ale-Ale itu sempat jadi titik nol
Kota Ketapang, di mana ini juga jadi ikon Kota Ketapang, karena Kota Ketapang sendiri itu sering disebut kota ala-ala. Di mana tuh ala-ala sendiri itu tuh eh, sebuah makanan ya yang dari kerang. Jadi itu jadi makanan khas Ketapang. Jadinya tugu ini itu mendominasi setiap bundaran-bundaran yang ada di Ketapang. Kayak misalnya setiap jalan yang ada bundarannya itu pasti di tengahnya itu ada tugu ale-ale. Ini ada masjid terbesar di Ketapang. Ini tuh masjidnya kayak besar banget, terus juga bagus. Nah, terus juga kita akan ke katedral ya. Nah, ke sini katedral. Nah, ini Katedral Santa Gemma Galgani. Ini juga katedral yang terbesar di Ketapang. Nah, ini adalah penampakan kota Ketapang dari atas sendiri. Ini juga kota Ketapang itu letak geografisnya itu yang dekat pantai ya. Ini semua Sungai Pawan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.